Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marius Ronaldis Bowo, NIM 196212121. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai seorang arsitek asal Portugal yang pernah memenangkan penghargaan Pritzker Prize 2011, di mana itu adalah penghargaan tertinggi dalam dunia arsitektur. Dia adalah arsitek asal Porto yang bernama asli Eduardo Eliseu Machado Souto de Moura, lahir pada tanggal 25 Juli 1952 di Porto, Portugal. Namun dia lebih dikenal dengan nama Eduardo Souto de Moura. Dia berkuliah di Universitas Porto dan akhirnya menerima gelarnya tahun 1980. Dia memulai karirnya sebagai arsitek independen pada tahun 1980 setelah memenangkan kompetisi desain untuk Casa de Artes, pusat budaya dengan auditorium dan galeri pameran di Taman Mansion Neoklasik di kota asalnya yaitu Porto. Pada awal karir dia sering merancang rumah hunian sederhana terutama di negara asalnya. Kemudian ia ditugaskan ke pusat perbelanjaan, sekolah, galeri seni, bioskop di negara-negara termasuk Spanyol, Italia, Jerman, Inggris, dan Swiss. Antara tahun 1989 sampai 1997, Souto de Moura menghabiskan 8 tahun untuk memulihkan Santa Maria do Boura, sebuah villa abad ke-12 yang setengah hancur di Amares, mengubahnya menjadi posada. Dari tahun 1981 hingga 1990, Souto de Moura adalah asisten profesor di alma maternya dan kemudian diangkat sebagai profesor di Fakultas Arsitektur di Universitas Porto. Dia telah menjadi profesor tamu di Sekolah Arsitektur Jenewa, Paris, Belleville, Universitas Harvard, Dublin, ETH Zurich, dan Lausanne, dan telah berpartisipasi dalam banyak seminar dan memberikan banyak ceramah, baik di Portugal maupun di luar negeri. Karyanya telah muncul di berbagai publikasi dan pameran. Pada tanggal 28 Maret 2011, dia diumumkan sebagai pemenang penghargaan Pritzker Prize 2018, di mana dia adalah arsitek Portugis kedua yang memenangkan kehormatan tersebut setelah Alvaro Siza. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Di sini saya coba mencantumkan beberapa penghargaan yang pernah didapatnya dari tahun 1980, 81, 2000-an sampai dengan 2019 yang terakhir. Namun yang menjadi penghargaan paling istimewa buat dia tentunya adalah penghargaan Pritzker Architecture Prize 2011, karena itu merupakan penghargaan tertinggi dalam dunia arsitektur, dan saat itu dia mendapatkan ucapan selamat dari Presiden Barack Obama. Berikut kita lanjut ke body of work. Sini kita berbicara mengenai desain-desain atau karya-karya yang pernah dibuatnya. Kalau berbicara mengenai karya yang pernah dibuat dari tahun 1980 sampai 2011, sudah lumayan banyak karya yang pernah dibuatnya. Namun di sini saya mencoba menjelaskan lebih detail mengenai beberapa karya yang pernah dibuatnya. Yang pertama itu 1980 sampai 1984 itu adalah Braga Municipal Market. Itu adalah sebuah pasar di distrik Caranda. Itu adalah salah satu karya pertama Eduardo Souto de Moura. Didesain dan direalisasikan pada tahun 1980 sampai 1984. Gedung ini diubah menjadi sekolah tari dan musik oleh arsitek yang sama 20 tahun kemudian. Jadi yang sebelumnya pasar dialihfungsikan atau dirubah menjadi sebuah sekolah tari dan musik, sehingga bangunan bekas reruntuhan itu dimana dia memakai bekas bangunan lama, yaitu pilar-pilar yang pernah ada pada desain sebelumnya, dia tetap menggunakannya di taman agar tetap teringat atau mengingatkan orang-orang atau pengunjung akan bangunan ini pernah
ada sebelum bangunan yang sekarang. Baik, yang berikutnya Geoscience Building di Aveiro University masih di Portugal. Itu tahun 1990 sampai 1994. Gedung ini adalah salah satu gedung di Universitas Aveiro. Bangunan ini sangat menonjol dari bangunan lain di kampus dengan penampilan yang berbeda. Namun dalam perencanaan desain ditentukan oleh kampus, seperti untuk luasan total itu dari kampus sendiri menentukan luasan yaitu 4.314 meter persegi dengan persentase maksimum 20% diperbolehkan untuk sirkulasi. Dan masih ada aturan-aturan lain seperti maksimal 80 meter, lebar 20 meter, terus masih segala macam keputusan yang ditentukan oleh kampus sendiri. Namun Souto de Mora sendiri memiliki satu keputusan sendiri. Dia sangat menolak keras aturan itu. Dia menyatakan bahwa bangunan-bangunan yang didesainnya tentunya harus sebagian besar idenya harus dari dia sendiri, di mana dia menyinggung soal fasad pada bangunan yang awalnya merupakan awalnya diinginkan dari kampus adalah menggunakan bata merah, namun dia menggantinya menggunakan dinding plester dan jendelanya terbuat dari aluminium dengan sentuhan natural untuk panel kaca. Dan yang berikutnya Burgo Emprendimento Office Buildings and Commercial Mall on Avenida da Boa Vista, Porto. Itu tahun 91. Bangunan ini terletak di Porto. Merupakan dua bangunan berdampingan, yang satu vertikal dan satu horizontal dengan skala berbeda. Souto de Mora berkomentar bahwa menara perkantoran berlantai 20 adalah proyek yang tidak biasa bagi dia, karena dia memulai karir membangun rumah keluarga tunggal, artinya bangunan-bangunan sederhana. Bangunan perkantoran ini terletak di Avenida da Boa Vista, jalan lurus terbesar di Portugal yang membentang dari Casa da Música sampai laut di barat. Bangunan ini digambar dengan bentuk yang sangat sederhana, mengikuti pengaruh Mies dan bangunan Chicago. Poin utama bangunan ini adalah fasadnya yang terdiri dari satu modul yang membungkus semua volume. Modul tersebut dipelajari sehingga dapat memuat dua cara berbeda untuk membuat fasad kaca dan fasad buram. Berikut Estadio Municipal de Braga tahun 2000 sampai 2003. Sering disebut sebagai salah satu stadion indah atau setidaknya salah satu stadion paling menarik di dunia. Stadion Kota Braga dibangun di tempat yang dulunya merupakan bekas tambang, sehingga menerima julukan Padreira Quarry, lokasi yang tidak biasa sejalan dengan ide asli Eduardo Souto de Mora. Tribun didirikan hanya di samping lapangan untuk menggabungkan tempat tersebut. Artinya tribun hanya saling menghadap samping kiri dan kanan, di mana untuk bagian depan belakangnya tidak ada tribun. Ini bertujuan atau sengaja didesain karena dia mau menunjukkan bagian depan kedua bagiannya itu menunjukkan dua sisi yang berbeda, yang dimana satunya menunjukkan langsung melihat kota Braga sendiri, dan satunya masih menunjukkan dinding tambang yang terlihat langsung oleh penonton. Untuk biaya estimasi biayanya senilai $60 juta, namun $20 juta lebih dibayarkan untuk konstruksinya. Untuk tribun, masing-masing tribun menampung 15.000 orang. Yang menarik dari stadion ini adalah dia pernah mendapatkan penghargaan arsitektur internasional Chicago Athenaeum untuk desain global terbaik pada tahun 2006. Berikutnya Paula Rego Museum. Bangunan ini dirancang oleh Souto de Mora yang dipilih secara pribadi oleh Paula Rego menggunakan arsitektur bersejarah kawasan itu, khususnya Istana Sintra di dekatnya. Dengan cara kontemporer, ini dirancang untuk
sepenuhnya sesuai dengan keinginan, yang mengidentifikasikan bahwa itu harus menyenangkan, hidup, dan juga sedikit berani. Dua menara berbentuk piramid dan beton berwarna merahnya sangat khas, dan pohon-pohon di taman yang sudah ada sebelumnya dimasukkan sebagai elemen dalam desain. Bangunan tidak ada 4 sayap dengan ketinggian dan ukuran berbeda, dibagi lagi menjadi ruang-ruang penghubung yang diletakkan di sekitar ruang tengah yang dirancang untuk menjadi tempat pameran sementara. Bangunan ini memiliki luas 7.500 meter persegi. Ada itu ruang pameran bersama dengan auditorium 200 kursi, toko, dan kafe. Berikutnya kita berbicara mengenai konteks, background, idea, dan konsep. Untuk pendekatan arsitektur dari Eduardo Sotomayor sendiri sangat sulit untuk diringkas. Dia memiliki keyakinan pada masalah estetika dan desain yang masih dipegang teguh, tetapi juga sangat individual dan terkadang bahkan tidak biasa. Dalam karyanya, ia terjemahkan menjadi bangunan yang penuh teka-teki, namun tidak mencolok. Dalam kata-kata juri Prize 2011, bangunannya memiliki kemampuan unik dan menyampaikan karakteristik yang tampaknya saling bertentangan. Kekuatan dan kesopanan, keberanian dan kehalusan, berani dan rasa keintiman pada saat yang sama. Dalam wawancara terbaru di serial Kota Ide, Vladimir Belogolovsky berbicara kepada Sotomayor untuk menyelidiki pikiran arsitekturnya dan memahami pemikiran di balik karya-karya yang kuat namun sederhana ini. Sotomayor mengatakan, saya adalah klien saya sendiri. Artinya pertama, saya mengerjakan arsitektur untuk diri saya sendiri. Jika saya senang, jika pekerjaan saya bermanfaat, dan itu membuat klien saya senang, maka tujuan tercapai. Arsitek yang mengatakan bahwa mereka bekerja untuk orang lain, itu adalah bohong. Saya harus memuaskan diri sendiri lebih dulu. Jika itu terjadi, ada peluang bahwa orang lain ikut merasa puas juga. Baik, sekarang melanjutkan ke eksterior dan interior. Di sini saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak ya untuk interior dan eksterior karena tentunya butuh waktu lumayan lama. Jadi saya di sini mencoba meringkas sebagian besar eksterior dan interior. Sotomayor adalah seorang arsitek yang sangat tidak suka menggunakan fasad yang berlebihan karena menurut dia membangun sebuah bangunan bukan mendesain sebuah pakaian. Maka semua bangunan yang didesainnya memiliki fasad yang apa adanya karena dia memiliki prinsip bangunan harus jujur terhadap visual. Artinya setiap kali orang melihat bangunan itu apa adanya, tidak menutup diri. Artinya fasad yang didesain tidak menutup bangunan itu sendiri, sehingga dia menggunakan fasad alami dan menunjukkan bangunan itu apa adanya, menggunakan fasad beton, kaca, dan warna alami juga yang keluar dari fasad tersebut, sehingga hampir semua bangunan yang didesain atau dirancangnya memiliki fasad yang normal ya. Dibilang secara material fasadnya masih menggunakan material alami dari beton, bata, kaca, baja, dan lain sebagainya. Jadi untuk Sotomayor ya penjelasannya sekian sampai di sini. Terima kasih.